Bismillahirrahmanirrahim. Sifat keenam itu adalah tawadhu'ul muallim. Seorang guru ini hendaknya juga tawadhu'. Mudah-mudahan Allah karuniakan sifat ini kepada kita dan pendengar sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aus, wahai Aus, Aus bin Khawli, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang dia merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau mau naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, caranya rendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri karena Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang dia menyombongkan diri, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Ini kalau muslim biasa saja perlu, maka seorang mu'allim itu lebih lagi perlunya kepada sifat ini. Diceritakan dari Iyad bin Himar, dia mengatakan telah berdiri Rasulullah di tengah kami pada suatu hari. Beliau berkhutbah. Kemudian beliau mengatakan, innallaha amaroni. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, misalnya, wa innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian itu tawadhu'. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Hingga tidak ada salah seorang dari kalian itu membanggakan dirinya kepada seorang yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan orang tidak melakukan hal yang melampaui batas satu atas yang lain. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di Sahih Bukhari ada riwayat yang menunjukkan bagaimana Rasulullah ini perilakunya kepada umat itu sangat rendah hati. Dari Anas bin Malik dikatakan, kanatil amatu min imai ahlil Madinah. Adalah seorang budak perempuan dari penduduk kota Madinah, la ta'khudhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Kemudian wanita tadi mengajak Rasulullah untuk berjalan di tempat yang dikehendaki wanita itu. Ini menggambarkan Rasulullah diajak jalan seorang budak. Itu beliau mau saja. Tentunya ini bukan jadi alasan nanti kita ketemu ada cewek ngajak jalan, kemudian kita ikut saja, tidak begitu. Ya, ini para ulama kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan, ini Rasulullah artinya sifat tawadhu'nya itu digambarkan seperti ini. Walaupun kayak saya Al-Qardawi memahami hadis ini yang memang tangan Rasulullah dipegang diajak jalan-jalan oleh seorang wanita penduduk Madinah, seorang budak lagi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu seorang guru hendaknya juga begitu, tidak harus jaim dalam artian adalah untuk menjaga wibawa, nggak mau bergaul dengan masyarakat yang dipandang kelas bawah. Tapi ini sifat yang alamiah ya, tidak dibikin-bikin untuk pencitraan, bukan. Jadi nggak harus masuk ke got, nggak harus. Rasulullah ya alami, wajar saja ini dilakukan oleh beliau. Beliau diundang makan, bukan orang kaya, seorang tukang jahit. Beliau datangi undangan itu. Beliau datang dengan Anas bin Malik. Jadi bukan orang terpandang pun mengundang Rasulullah, beliau datangi. Di antara efek-efek kalau takabur, jadi kalau nggak mau tawadhu, itu punya efek negatif. Dia mau guru level dasar kah, maupun seorang dosen menganggap mahasiswa itu belum tentu pintar.
dosennya juga belum tentu waras. Jadi sifat ini, kalau ada sifat angkuh itu menyebabkan beberapa hal. Pertama itu bisa menolak kebenaran. Karena merasa saya ini dosen, saya profesor, yang nyampaikan itu kan baru anak SMA misalnya. Dia tolak itu. Nggak mau tunduk kepada kebenaran. Kalau tidak ada sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, dia tertipu dengan ilmu yang ada di dirinya. Merasa seolah-olah sudah alim. Padahal bisa jadi dia nggak ngerti. Ini penyakit ini ya. Yang digambarkan oleh mu'alif itu bisa mengenai para dosen. Kalau guru biasa, kalau maha guru itu yang kadang penyakitnya di situ. Kita bisa perhatikan banyak, saya dengarkan ini doktor ya, sudah terkenal, tapi karena tidak mau kemudian mendengarkan orang lain, dia bisa saja menghukumi orang yang dia anggap jelek itu dengan pemahaman yang dia miliki sendiri, padahal tidak ada pada orang yang dia anggap jelek itu. Misalnya ada dokter cukup terkenal di YouTube, ada menyampaikan sebuah gerakan di Timur Tengah. Beliau bilang itu tidak mewajibkan sholat ketika khilafah belum tegak. Dia mengutip ungkapan itu dari gurunya. Dan gurunya itu bercerita kepada dia, tidak menyebutkan siapa-siapa orangnya itu. Nah, dia percaya begitu saja tanpa mengecek. Padahal di zaman sekarang ini sangat-sangat banyak berita hoax berseliweran, apalagi ketika itu berbicara tentang orang yang mungkin secara politik itu berseberangan dengan penguasa. Fitnah-fitnah itu sangat mungkin. Ada menganggap seolah-olah khilafah itu dimasukkan dalam bab iman. Ada juga dokter begitu cerita. Padahal tuduhan itu tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada sumbernya. Ya hanya angan-angan dia. Angan-angan dia, kemudian dia hukumkan itu, dia sematkan angan-angan itu pada orang lain. Kemudian dengan bekal angan-angan itu dia hukumi orang lain sesuai dengan angan-angan dia. Al-ghurur, tertipu dengan ilmu itu. Makanya ini perlu hati-hati sifat ini ya, kalau ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah merasa takabur tadi, nggak ada tawadhu, dia akan meninggalkan menuntut ilmu karena dia merasa dia sudah tahu, nggak perlu penjelasan orang. Dikasih bantahan, dikasih penjelasan, dia nggak baca karena merasa sudah tahu, paham banyak hal sudah. Ini bahaya ini.